2021 nanti akan ada persembahan pujian baik dari jemaat yang berkerinduan, dari komisi maupun dari wilayah di GKJ Ngesrep. Untuk memuji di setiap ibadah hari Minggu. Nah, bagi jemaat yang ingin dan rindu untuk memberikan ucapan syukur dapat diberikan kepada pujian yang sudah dinyanyikan. Persembahan untuk pujian akan diberikan kepada jemaat yang mengikuti ibadah datang ke gereja, akan diberikan amplop yang bertuliskan Rioyo Undur-Undur untuk diisi dan dipersembahkan bagi pujian yang akan ditayangkan melalui streaming, melalui ibadah. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKJ Ngesrep. Caranya, 1. Mengetik nomor rekening GKJ Ngesrep, kemudian memasukkan nominal persembahan. Contohnya, nominal persembahan itu ditambah dengan kode amplop dari jemaat. Misal kode amplop 16, persembahan yang akan ditransfer 100.000, maka yang diketik 100.016. Kemudian kirim bukti transfer kepada panitia Rioyo Undur-Undur. Apabila jemaat lupa dengan kode amplop, maka jemaat cukup mengirim bukti transfer dengan diberi keterangan persembahan Rioyo Undur-Undur. Kami berterima kasih sekali kepada jemaat GKJ Ngesrep atas partisipasi, dukungan, dan persembahan untuk memeriahkan Rioyo Undur-Undur GKJ Ngesrep tahun 2021. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan kita yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat 1 bait yang kedua. Haleluya, pujilah.
Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Roma pasal 12 ayat yang ke-9, firman Allah demikian, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita beribadah, kita senantiasa diingatkan bagaimana kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dipisahkan. Namun secara jujur ketika kita diingatkan bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan sesama, banyak sekali pelanggaran kita. Seringkali kita menjadi orang yang egois. Tuhan itu harus menurut saya, bukan saya menurut Tuhan. Inilah yang menjadikan dosa di dalam kehidupan kita setiap saat. Namun marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita dan menyesali di hadapan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama akan menyanyikan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 364 bait yang pertama, "Berserah kepada Yesus." Ketika kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita berserah diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah pagi hari ini akan kita ambil dari Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan di dalam kehidupan kita ini. Permasalahan di dalam hidup seringkali menjadi pemicu kita jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita supaya kita bertahan sampai kita dipanggil selamanya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Inilah saudaraku berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita tanggapi dengan menerima petunjuk hidup baru dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21 firman Tuhan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita senantiasa menyandarkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu juga sungguh-sungguh mengasihi kita. Bukan hanya Bapa surgawi yang mengasihi kita, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyatakan kepada kita di setiap kehidupan kita. Marilah saudara-saudaraku, berita anugerah ini kita terima, dan petunjuk hidup baru ini kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 383 bait 1 dan ketiga. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita bersama-sama akan menyatukan hati kita datang kepada Tuhan dalam doa umat atau doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Ketika Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing, dalam sukacita kami ingin beribadah pada pagi hari ini.
memuji Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau adalah juru selamat kami. Kami bersama-sama datang kepadamu, Bapa Surgawi, bukan karena kesucian hati kami, kebaikan tingkah laku dan perbuatan kami, tetapi kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami ini di hadapan-Mu. Basuhlah kami dengan darah kudus-Mu, sehingga kami putih bersih di hadapan-Mu dan layak datang kepadamu. Siapakah kami ini? Kami manusia yang penuh cacat celah di hadapan-Mu. Namun Engkau senantiasa memanggil dan memilih kami menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Mampukan kami untuk setia kepadamu, untuk taat akan menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan surga mulia selama-lamanya. Pada kesempatan ini perkenankan kami datang kepadamu dengan membawa segala permohonan kami kepada Tuhan. Ketika kami melihat saudara-saudara kami yang dengan setia memenuhi panggilan Tuhan menjadi majelis Gereja Kristen Jawa Ngesrep ini, berikan kemampuan, berikanlah kekuatan, Roh Kudus-Mu senantiasa berkarya di dalam kehidupannya, sehingga keluarga demi keluarga boleh mempersembahkan salah satu anggota keluarganya ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Pelayan yang setia, yang memenuhi panggilan-Mu dan senantiasa ingin menjadi teladan di tengah-tengah jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawa Ngesrep ini. Kami yakin dan percaya ketika para majelis-Mu ini berpelayanan, keluarganya senantiasa Engkau pagari dengan kuasa-Mu, Engkau berkati, Engkau jagai akan kesehatannya, sehingga merasakan betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Inilah Tuhan, keyakinan kami kepadamu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah dengan setia menjadi pengurus komisi, menjadi tim, menjadi panitia. Senantiasa Tuhan berkati di dalam kehidupannya, seperti Tuhan memberkati kami para majelis gereja-Mu ini. Karena mereka ini juga mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini dalam tangan kasih setia Tuhan. Engkau telah menempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu kami menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami ini. Engkau berkati satu demi satu. Apa yang diperbuatnya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan kemampuan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga para pemimpin bangsa dan negara kami ini senantiasa berkerinduan Tuhan untuk menyerahkan segala permasalahan ini dalam tangan kasih setiamu. Kami rindu Tuhan untuk segera COVID ini meninggalkan dunia kami ini, sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya, tidak disertai dengan rasa takut dan kekhawatiran di dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, senantiasa Engkau berkati pemimpin bangsa dan negara kami ini, supaya mereka ini dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, mengabdikan dirinya sebagaimana takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, di dalam kehidupan kami bergereja ini, saudara-saudara kami yang sakit seperti Ibu Hartono Tendo, Ibu Suki, Mas Rois, kemudian juga Ibu Tamini, Bapak Bayu sekeluarga, juga Bapak Niko, juga Bapak Marsono, Bapak Adi Sularmo, Ibu Triwidodo, juga kami serahkan Ibu Didik yang pada saat ini persiapan untuk operasi batu ginjal. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit ini dalam tangan kasih setia Tuhan. Engkau adalah dokternya para dokter, Engkau sumber kehidupan kami,
Engkau sumber segala berkat kami. Oleh karena itu kami hanya bisa berserah dalam tangan kasih setiamu. Dalam masa usia tua, dalam kondisi badan yang sakit ini, biarlah bersandar sepenuhnya dalam tangan kasih setia Tuhan. Senantiasa menyerahkan hidupnya ini dalam tangan kasih setiamu ya Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan Tuhan. Dalam kuasa tangan Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan para kasepuhan dalam tangan kasih setiamu. Kami serahkan Bapak Kardiman, Ibu Yesugimanto, Ibu Mintose, Ibu Kasnur, Mbah Supianto. Kami juga menyerahkan Ibu Sumarni, kami menyerahkan Bapak Sunar, kami menyerahkan Ibu Kosrini, kami menyerahkan Ibu Martin, kami menyerahkan Bapak Kadir, kami menyerahkan Bapak Ibu Mulato, kami menyerahkan Bapak Ibu Mujito, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan, dalam kondisi yang sudah tua ini, senantiasa Tuhan berikan kekuatan, supaya semangat yang baru itu dimilikinya. Ketika kami bersama Tuhan, ada sukacita, ada kedamaian, dan ada pengharapan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, jalannya ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kasih setiamu. Baik kami yang beribadah di rumah maupun yang ada di tengah-tengah gereja pemberianmu ini. Kami serahkan ya Tuhan, jalannya ibadah ini dalam tangan kasih setia Tuhan supaya dapat selesai dalam damai sejahtera-Mu. Sehingga kami bersama-sama dapat menerima kebenaran firman-Mu itu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan, yang berkarya di dalam hati kami, sehingga kami mengerti tentang kehendak Tuhan, mengimani dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ampuni Tuhan, apabila di dalam kami menghadap kehadirat-Mu ada dosa yang terselip dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami menyerahkan seluruh doa kami ini kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Ini ada dua perikop, yaitu Yesus dan Beelzebul. Kemudian kita lanjutkan Yesus dan sanak saudaranya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa yang hujat
dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan ini saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita sudah cukup jauh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu, salam sehat, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saya mendudukan Pak Edi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah percaya penuh kepada Allah. Ini pitados ingkang satuhu wonten ngarsanipun Gusti. Apa itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasakan pandemi COVID-19 ini cukup lama melanda dunia ini, bahkan semakin hari semakin boleh dikatakan menakutkan ya. Di Kabupaten Kudus itu satu hari yang meninggal itu lebih kurang 32, bisa kita bayangkan. Anehnya, yang sakit COVID itu ditunggu yang sehat. Ini kan malah sumber penularan. Nah ini, sampai Bapak Gubernur kita, Bapak Ganjar Pranowo itu marah-marah di rumah sakit. Ini. Dan perlu kita ingat bahwa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya bangkrut, saudara-saudaraku, akibat COVID-19 ini. Kami mendengar bahwa ketika kami pulang ke desa itu, tempat saya itu, tetangga desa itu ada Pak Dalang, sudah lama tidak laku lagi. Tidak pernah ada orang hajatan yang dengan kesenian wayang itu tidak ada. Kemudian grup dangdut sama, nggak laku. Akhirnya apa? Kalau dulu merasakan saya ingin makan apa saja bisa, ingin makan di mana saja bisa. Sekarang ada pertanyaan, hari ini apa yang kumakan? Karena tidak ada penghasilan. Masih beruntung ini yang punya pensiunan, ya, seperti yang khotbah. Nah, ini saya song guyu. Bahkan tempo hari ya ta, gaji ini double, persembahannya double enggak? Ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan.
Ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita ini bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betapa pentingnya itu. Ini. Dan betapa pentingnya ketika kita masih sehat walafiat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita patah semangat. Jalan itu, memang di dunia ini kan berpasang-pasangan. Ketika kita mengalami hidup kekurangan, suatu ketika nanti kita akan mengalami hidup berkelimpahan. Ketika kita sakit, suatu ketika nanti kita akan merasakan kesehatan yang dari Tuhan. Ini, nikmati saja segala sesuatu yang terjadi ini. Serahkan semua itu kepada kehendak Tuhan. Tuhan yang akan menentukan. Kita ini kan hanya bisa menanam, kita bisa menabur, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengajar pada waktu itu, saudara-saudaraku, ya, apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Kita mengenal yang namanya orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, ahli Taurat, itulah yang disebut Sanhedrin. Kelompok 71 anggota yang memiliki peran penting di dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Mereka sangat menentukan. Bukan hanya masalah agama yang mereka urus, tetapi juga masalah politik diurusnya. Kelihatannya seperti bangsa dan negara kita saat sekarang ini. Ya, agama yang seharusnya menanamkan kedamaian, menanamkan ketentraman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seringkali diambil alih, dijuruskan pada politik supaya kehendaknya yang tercapai. Maka ketika Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, kemudian disetarakan dengan Beelzebul. Apa itu? Setan itu. Ini. Karena Yesus itu dimasuki roh jahat, setan, kemudian dia bisa mengusir setan. Ini Sanhedrin. Ya. Nah, golongan orang-orang Farisi itu. Kemudian saudara-saudara Tuhan Yesus terbakar karena melihat bahwa seharian belum makan dan orang-orang yang ada di sekelilingnya juga belum makan. Khawatir kan? Bahkan dikatakan Yesus itu tidak waras. Ini, saudara-saudaraku, di situ ada banyak orang yang tadinya disembuhkan Tuhan Yesus kemudian mengikut Yesus. Ketika Yesus datang di Kapernaum di sebuah rumah itu, dia berkeliling di sana mendengarkan ajarannya, melihat mujizat-mujizatnya dan merasakan di dalam kehidupannya mujizat Tuhan Yesus itu masih nyata sampai saat sekarang ini. Nah, anak-anakku, silahkan video ini dilihat. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah berkat, aliran kesembuhan, aliran hidup kepada setiap tubuh yang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. In Jesus' name. Ibu ya. Oke. Ibu siapa, nama siapa dulu? Oke, Ibu Lia, Tuhan saya, Tuhan Yesus tidak merancangkan masa depanmu celaka. Ketika Tuhan Yesus memberi engkau buah hati dalam keluarga ini, Dia memberi engkau urapan untuk membesarkan buah hati itu. Maka tubuhmu adalah rumah Roh Suci dan bukan sarang penyakit. Dan kita sepakat sejak hari ini kita kutuk
sel kanker itu dan dia mati sehingga tidak berkuasa atas tubuhmu. Dari sini kita belajar bersama-sama bahwa manusia tidak berkuasa atas tubuh ini. Kita berserah penuh. Ku berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Bapak ini seorang prajurit yang juga perkasa. Kita bahwa hidup kita bukan di tangan dokter, bukan juga di tangan vonis yang mengerikan, tapi hidup kita di tangan Tuhan Yesus. Kitab suci berkata dalam kitab Mazmur 118 bahwa Ibu Lia, engkau tidak akan mati, engkau akan hidup umur panjang. Untuk apa? Untuk menceritakan kepada anak cucumu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Aliran keseluruhan mengalir. Semua sel-sel kanker berhenti kekuatannya, berhenti selnya, berhenti jaringannya. In Jesus' name. Jesus' name. Coba. Ya, buka mata. Oke, gimana sini? Saya mau Ibu sore ini juga lakukan sesuatu apa yang tadinya begitu kesakitan, begitu sulit, lakukan sesuatu itu sekarang. Sudah sakit? Sudah nggak sakit? Oke, kita coba jalan sekarang. Tadinya agak nyeri, bisa coba share sini. Tadi ibu ini datang dengan bapak ini, ibu kekasih ya Ibu Lia ya. Dia mengalami ada gangguan kanker di bagian perut ya, dan ada pendarahan juga ya. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus membelah kemenangan. Yesus memegangku. Oh, glory to God. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Orang-orang sakit, siapapun Anda, Bapak Ibu sekalian, Jesus is the same. Tuhan Yesus, dialah penyembuh yang ajaib. Bukan hanya penyembuh, dia memberikan kelegaan dan sukacita. Dan pulanglah sekalian, segera pulih seutuhnya, semula seutuhnya ini. Yesus name. Ya, sukacita. Ya, Terima kasih. Seutuhnya, Bu. Ya. Ya.
Apa yang Anda rasakan? Apakah benar mujizat itu masih ada? Bapak Ibu, halo? Masih? Percayalah. Janganlah kita sampai menghujat Roh Kudus. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Pastor Andi Simon itu rumahnya ada di Balikpapan, Kalimantan. Banyak orang yang datang ke sana. Bahkan ketika orang itu cukup jauh, cukup dengan melihat ketika Pastor Andi Simon itu mengadakan doa penyembuhan, orang itu hanya melihat dari HP-nya saja, orang itu bisa sembuh, saudara. Karena ada keyakinan di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan itu menolong saya, mujizat Tuhan itu masih ada sampai saat sekarang. Mujizat Tuhan itu benar-benar ada. Ini. Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama kasih setianya. Ini yang harus kita miliki bersama-sama di dalam kehidupan kita. Di saat pandemi COVID-19 ini harus ada semangat hidup. Jangan pernah kita takut dan jangan pernah kita patah semangat. Ini yang harus kita miliki. Tetapi kita harus senantiasa hati-hati di dalam hidup ini. Bersabar dalam hidup ini. Ini. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Lalu apakah dosa menghujat Roh Kudus itu? Mari kita bersama-sama mendengarkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu seperti apa. Menghujat Roh Kudus adalah mengeraskan hati dan menolak berita Injil. Menolak berita Injil memiliki implikasi akibat kekal terpisah dari Allah. Dalam perikop ini Markus senantiasa menunjukkan dosa menghujat Roh Kudus itu sangat berat. Tidak mengakui Tuhan Yesus itu sebagai juru selamatnya, terpisah kekal. Orang-orang Yahudi sampai saat sekarang, saudara-saudaraku, masih banyak yang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dia masih menunggu Mesias. Maka yang dia percaya adalah hanya berita di dalam perjanjian lama saja. Dia dihantam oleh Hamas, ya, salah satu partai Palestina, menghajar. Gantian dong, jangan saya terus yang disakiti. Itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajaran Kristus tidak seperti itu. Kita disuruh membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Berat itu. Saya sendiri terus terang saya belum bisa melakukan dengan sempurna. Tetapi mari saudara-saudaraku kita berusaha. Berusaha dengan sekuat tenaga apa toh yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita senantiasa bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Dan karya Roh Kudus itu harus senantiasa kita harapkan di dalam kehidupan kita ini. Bahwa kita ini akan ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-35 tadi, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini saudara-saudara. Setiap anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga, itu saudara Tuhan Yesus. Kalau kita merasa kita ini menjadi saudara Tuhan Yesus, mari kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau saya mengatakan di dalam rapat majelis, yo sak gaduk-gaduke awake dhewe. Seberapa kita bisa? Mari. Jadi majelis kan kolektif. Kenapa kita khawatir jadi majelis? Kerja bersama-sama. Ini, ya. Yang pinter nyimpen uang, ya jadikan bendahara. Pinter ngecake, jadikan bendahara. Sing sregep nang gereja, sregep nulis, sregep gawe surat, ngonsep surat, jadikan sekretaris. Kan semacam itu.
Ini talenta yang ada di tengah-tengah jemaat ini harus kita gali. Saudaraku, jangan diam saja. Saudara memiliki talenta pemberian Tuhan, lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan itu melimpah dalam hidup saudara. Saya merasakan itu. Di sini banyak saksi, para pemuda. Bagaimana dulu saya hidup? Bukankah berkat Tuhan itu mengalir terus-menerus? Yang saya rasakan seperti itu. Banyak ini, para pemuda ini. Dulu saya hidup bagaimana? Sekarang berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saya sekeluarga. Itu bukan karena kebaikan saya, karena kebaikan Tuhan. Saya mempersembahkan hidup saya menjadi pelayan Tuhan. Maka berkat Tuhan itu mengalir di sana. Saudara jangan pernah menyaksikan itu semua. Kalau saudara menyaksikan itu semua bahwa Tuhan itu tidak pernah mengasihi saudara, saudara menghujat Roh Kudus. Karena saudara tidak percaya pada pertolongan Tuhan. Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Tinggal bagaimana kita mengimani di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita melaksanakannya, kita menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus di dalam zaman sekarang. Ini. Bagaimana dengan ke-12 rasul yang pada waktu itu ikut Tuhan Yesus? Dia digembleng saat sekarang ini. Bagaimana dia menghadapi ketika dia memberitakan berita Roh Kudus itu sampai menyerahkan nyawanya. Diseksa dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kesetiaan para rasul itu, maka kekristenan tersebar sampai kemana-mana. Sampai kita saat sekarang mendengar berita keselamatan yang datang dari Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak semua orang dipakai oleh Bapak Pendeta Andi Simon. Tidak semua orang dipakai. Tetapi saya yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan diberi talenta. Pasti kembangkan talenta pemberian Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk mengasihi kita sesama manusia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya ayat yang harus kami sampaikan kepada saudara semua. Ya. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami menerima karya Roh Kudus dalam kehidupan kami ini, kami terbuka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang kekal. Bahkan kasih setiamu senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kami bersama. Sakit penyakit Engkau sembuhkan. Mujizatmu saat dahulu sampai saat sekarang tidak pernah berubah. Oleh karena itu kami menyerahkan segala kekhawatiran hidup kami ini dalam tangan kasih setiamu ya Tuhan. Apa yang harus kami makan, apa yang harus kami minum, apa yang harus kami pakai, itu semua disediakan oleh Tuhan. Engkau sumber hidup dan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama pada kesempatan pagi hari ini kita mengaturkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk mendasari persembahan yang akan kita aturkan, saya ambilkan satu ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, puji, sembah, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena kasih, karunia, dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kuasa Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh senantiasa berserah sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami semua bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan Tuhan jamah, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Tuhan utus untuk mengelola persembahan ini dan yang menggunakan persembahan ini. Kiranya Tuhan beri kebijaksanaan dan kewibawaan, sehingga kami semua boleh menggunakan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur karena Engkau juga telah memberikan berkat yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Stefanus Sugiman. Kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga firman-Mu ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi suluh bagi langkah hidup kami sehari lepas sehari.
Kami juga bersyukur Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Bapak Stefanus Sugiman yang telah Engkau pakai untuk melayangkan firman-Mu ini. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Tuhan berkati juga keluarganya, sehingga semuanya boleh menjadi lilin yang menyala di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa, apabila di dalam kami menghaturkan persembahan ini terselip dosa dan langkah kami, hidup kami sehari lepas sehari. Kami juga bersyukur Tuhan, dan kami juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 417 bait 1 dan kedua. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Seluruh umat di muka bumi ini, kita akan mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, undurlah dan lakukanlah segala perintah Tuhan ini sebagai ungkapan syukur kita. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 417 bait yang ketiga, serahkan pada Tuhan. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh
ya ya. Yang ketiga udah mulus. Wes, terima kasih. Ini tak akhiri bisa diloake. Lho pemuda tidak jadi isi dong. Ya, terima kasih, besok tugas lagi. Siap. Ami, pemuda tidak jadi ngisi dong. Maju lagi ada belokan ini, belokan ke kanan. Oh ya jadi bilang. Kacau. Iya, UMKM. Iya ke rumah. Masih ke sana. Ya enggak, nganu langsung disisipin aja pas saat teduh gitu. Ngarepe kuburan. Ya wis besok tanggal 13 ya. Ning Wata.